Yang kedua, kalau Allah itu membagikan dunia kepada kita berdasarkan harta, berdasarkan ibadah, berarti orang-orang yang tidak beriman itu harusnya tidak punya duit. Orang yang tidak beriman, yang tidak pernah dzikir pagi, dzikir petang, apalagi datang ke kajian kayak gini, harusnya tinggalnya mereka di bawah jembatan. Tapi kenapa banyak orang kafir yang tidak beriman? Mereka hartanya lebih banyak daripada kita, mobilnya lebih bagus daripada kita, motornya lebih bagus daripada kita. Kemana-mana pakai jet pribadi, kita pakai pesawat itu pun yang ekonomi, yang bagasinya bayar sendiri lagi, ya kan? Kalau memang ibadah, kalau memang dunia itu dibagi berdasarkan ibadah, harusnya mereka itu lebih miskin daripada kita. Tapi kenapa kita menjumpai orang yang tidak beriman? Kenapa mereka itu hartanya lebih banyak daripada kita? Di situ kita menjumpai bahwasanya Allah itu membagikan dunia bukan berdasarkan ibadah, tapi berdasarkan takaran takdir. Jadi maaf ya ikhwan ya, saya ingin membuka sebentar. Antum namanya siapa akhi? Hah? Asmaun, Masya Allah. Umur berapa akhi? 19 tahun. Kalau Asmaun ini, antum ditakdirkan mendapatkan rezeki 10 miliar. Walaupun antum jarang tahajud, kira-kira 10 miliar datang atau tidak datang? Apa? Datang atau tidak datang? Insya Allah datang dan tidak? Datang atau tidak? Insya Allah datang. Umar minta, kalau saya ditakdirkan mendapatkan uang 50 miliar, kalau saya jarang sholat duha, kira-kira 50 miliar itu saya dapatkan atau tidak saya dapatkan? Dapatkan. Jadi ternyata sholat duhanya kita itu tidak ada kaitannya dengan dunia. Urusan tahajud kita itu tidak ada kaitannya dengan materi. Tapi ternyata urusan akhirat kita itu ditopang dengan ibadah kita di dunia ini untuk mendapatkan akhirat. Tapi orang kalau jatuh cinta sama dunia karena khawatirnya dia terhadap dunia, maaf, lu sampai urusan ibadah yang harusnya diniatkan untuk akhirat, untuk mendapatkan akhirat yang lebih baik, karena dia cinta dan gandrungnya sama dunia, ibadah itu diniatkan untuk dunia. Dan maaf ya, karena antum, saya sudah hafal hadisnya, innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Jadi bisa jadi kalau ada orang nanti beribadah, kok niat pertamanya tidak ada yang menggerakkan dia ketika beribadah kecuali karena ingin mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia, dikasih sama Allah. Tapi maaf, di akhiratnya mungkin tidak lagi dikasih oleh Allah, karena balasannya sudah Allah sempurnakan pada kehidupan kita di dunia. Ada orang nanti ketika disidang oleh Allah dalam pengadilan akhiratnya, dia bingung, loh Allah, mana sholat tahajud saya? Allah jawab, loh sholat tahajud kamu kan supaya dagangan kamu laku. Sudah aku jadikan laku kan daganganmu yang ada di pasar. Dan tidak ada lagi balasan. Bisa jadi kalau ada orang setiap hari taklim kayak saya, tapi niatnya hanya untuk menggenggam dunia dan bukan niat yang pertama untuk menyampaikan kalimat Allah. Bisa jadi ketika ditimbang oleh Allah, dia bertanya, loh saya taklim setiap hari, kok nggak ada di dalam mizan saya, itu kemana taklim saya setiap waktunya ketika dakwah? Jawab lagi sama Allah, taklim kamu itu kan supaya kamu itu menumpuk-numpuk kekayaan. Sudah aku jadikan kamu menumpuk kekayaan kan ketika di dunia, dan akhirnya tidak ada lagi balasan di dunia, di akhirat. Ada lagi orang sedekah, dia sedekah terus sampai kemudian dia ketika di dalam mizan dia ngeliat, loh sedekah saya sudah ratusan juta kok nggak ada. Jawab lagi sama Allah, loh bukannya kamu sedekah itu supaya mendapatkan keuntungan besar, dan aku sudah jadikan keuntungannya besar kan ketika di dunia, dan selesai, habis. Disebabkan ketika kita menjadi orang cinta sama dunia, saking khawatirnya kita untuk menjadi orang yang tidak punya apa-apa, loh sampai urusan akhirat pun kita paksa dan kita seret urusan akhirat itu untuk urusan dunia. Padahal itu salah satu perkara yang merusak ibadah kita kepada Allah.
Allah itu zat yang pecemburu. Allah itu paling tidak suka kalau hati manusia bercabang ketika beribadah. Kalau kita sholat hanya gara-gara seorang wanita, sholat kita tidak sah. Sama, kalau sholat kita hanya untuk dunia pun Allah menjadikan sholat itu tidak sah. Kalau ada orang sedekah gara-gara ada Pak Bambang, akhirnya sedekahnya tidak diterima sama Allah. Sama, orang yang sedekah karena ingin mendapatkan dunia pun sama dengan orang yang sedekahnya untuk Bambang. Dan akhirnya tanpa disadari itu merusak pada kehidupan kita. Makanya saya teringat sebuah asar. Asar itu sebuah riwayat. Dan poin yang pertama ini berat, tapi memang harus dibahas. Ada seorang ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in, tapi dia termasuk min kibari tabi'in. Min kibari tabi'in itu tabi'in tapi kedudukannya paling tinggi, Pak. Karena tabi'in itu terbagi menjadi 3 tabaqat. 3 tabaqat itu 3 lapis. Maka kemudian Abdullah bin Mubarak ini aktivitas hobinya, Pak, sukanya itu nemuin para sahabat. Karena Abdullah bin Mubarak tidak mampu bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika beliau banyak ketemu dengan para sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Mubarak itu ditanya, Abdullah bin Mubarak, kamu ini menemui para sahabat Nabi, maka bagaimana para sahabat Nabi itu kalau membaca Al-Quran, dan apa surat yang paling banyak membuat para sahabat Nabi itu nangis? Abdullah bin Mubarak ditanya begitu. Abdullah bin Mubarak bisa bahasa Indonesia, Ustaz? Enggak, ini saya terjemahkan. Abdullah bin Mubarak lalu berkata, aku ini melazimi para sahabat satu per satu. Dan aku perhatikan makannya, aku perhatikan taklimnya, aku perhatikan bagaimana sholatnya. Dan aku pula perhatikan bagaimana para sahabat kalau membaca Quran. Para sahabat itu kalau membaca Quran, yang paling mereka nangis itu kalau sudah melewati satu surat. Apa surat yang paling banyak membuat para sahabat nangis? Surat Hud, surat yang ke-11. Makanya surat itu termasuk surat yang membuat Nabi itu beruban. Surat Hud. Kemudian Abdullah bin Mubarak melanjutkan, surat Hud yang banyak membuat para sahabat itu nangis. Apa ayat yang paling banyak membuat para sahabat nangis terseduh-seduh ketika melewati ayat-ayat di dalam surat Hud? Dijawab oleh Abdullah bin Mubarak, ayat yang paling banyak membuat para sahabat itu nangis adalah ayat yang ke-15 dan 16. Apa ayatnya itu? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Orang itu kalau dalam kehidupan di dunia, yang dia pikirin dan dia niatkan dalam kehidupan dunia, kok yang dipikir dunia terus, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami kasih kepada mereka dunia sebagaimana niat yang mereka tanam, la yubkhasun, tidak dikurangi sama Allah. Orang kalau niatnya di dalam sholat, kok niatnya untuk dunia, dikasih dunia sama Allah sesuai niat yang dia tanam. Kalau ada orang kok dia sedekah, lalu sedekah itu niatnya untuk mendapatkan harta, mendapatkan mobil, mendapatkan rumah, hanya itu niatnya, Allah kasihkan rumah sebagaimana niat yang dia tanam. La yubkhasun, kata Allah, tidak dikurangi sama Allah. Tapi ingat, ayat ini tidak berdiri sendiri. Ada ayat yang ke-15, ada pula ayat yang ke-16. Apa ayat yang ke-16? Ulaika alladzi laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sanau fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Orang-orang yang semacam ini, kata Allah, maka bisa jadi nanti ketika di akhirat, ketika mereka di akhirat tidak mendapatkan apapun dari apa yang telah mereka lakukan di dunia, kecuali yang mereka dapatkan itu adalah neraka. Sia-sia apa yang mereka lakukan, batal atas apa yang mereka usahakan. Akhirnya di neraka tidak dapat apa-apa. Makanya sampai kita menjumpai sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu kalau makan kurma agak besar, maka beliau itu nangis. Kalau ditanyakan kepada Abdurrahman bin Auf, mayubkika, yang membuatmu nangis itu apa, wahai Abdurrahman bin Auf? Dijawab sama Abdurrahman bin Auf, yang membuat saya nangis itu 2. 1, kurma ini lebih baik daripada kurma yang dimakan oleh Rasulullah. Ikhwan,
Rasulullah itu makan kurma adalah kurma rodi, kurma yang jelek. Kapan Rasulullah itu makan kurma agak bagusan dikit? Ketika habis memenangkan Khaybar. Memenangkan Khaybar itu habis Hudaybiyah, sebelum Fathu Mekah. 2 tahun lebih dikit sebelum kematian Rasulullah SAW. Itu agak bagusan dikit karena Khaybar itu subur. Khaybar itu tempat yang subur, ikhwan. Maka Abdurrahman bin Auf itu saya nangis karena ingat kurma yang dimakan Rasul dalam hidupnya. Yang kedua, yang membuat saya nangis itu saya khawatir jangan-jangan kurma enak yang saya makan ini, jangan-jangan balasan atas kebaikan saya di dunia. Lalu tidak ada lagi balasan untuk saya karena Allah sudah menyegerakan balasannya di dunia. Lah Abdurrahman bin Auf itu nangis. Yang nanya nangis. Disebabkan ketakutan mereka jangan-jangan amal mereka hanya diniatkan untuk dunia, sudah dibalas di dunia. Lalu ternyata tidak ada lagi balasan dalam kehidupan di akhirat. Dan itu yang kita khawatirkan. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami betul. Urusan-urusan dunia itu jangan sampai menjadi niat kita beribadah. Dan maaf ikhwan, kalaupun antum beribadahnya sudah karena akhirat, Allah pasti akan mudahkan antum untuk mendapatkan dunia. Kenapa? Akhirat kalau sudah beres, apalagi cuma dunia. Karena akhirat itu harganya mahal dan tidak ternilai harganya. Apalagi dunia, semahal-mahal dunia itu masih bisa kesebut harga. Jadi kalau orang itu ibadahnya sudah karena akhirat, pasti Allah akan berikan kepadanya dunia, dimudahkan oleh Allah. Dan itu kecil bagi Allah. Makanya inilah yang menjadikan kita mikir, ya Allah, jangan-jangan kita itu selama ini ibadah tapi cita rasanya cita rasa dunia. Sholat, rajin, tapi untuk dunia. Ya memang dapat. Tapi setelah dapat, tidak ada lagi balasan di akhirat karena Allah sudah segerakan di dunia. Dan maaf, kalaupun kita tidak menjadikan niat ibadah kita untuk dunia karena memang takdirnya kita dapat 5M itu datang. Tapi jangan niatkan ibadah itu untuk dunia. Karena Allah itu zat pecemburu. Allah itu pecemburu kalau niat hatinya manusia itu sudah diniatkan untuk Allah, tapi dia bercabang dan berselingkuh. Dia niatkan untuk dunia. Allah kok disamakan dunia, padahal di hadapan Allah dunia itu sebagaimana sayap seekor nyamuk. Makanya kalau ada orang sudah meniatkan untuk dunia, ayat surat Hud yang tadi kita baca dalam 2 ayatnya, itu bisa mengenai kepada siapapun. Maaf ya, dakwah ketika jadi ustadz itu yang paling susah itu bukan menghafalkan ayat, enggak. Bukan ketika menghafalkan hadis, enggak. Dakwah itu yang paling berat itu apa? Bagaimana menjaga niat supaya terjaga hanya semata-mata karena Allah. Jadi kalau ada ustadz kok tiba-tiba pengen libur, antum harus paham. Mungkin ustadznya lagi susah jaga niatnya. Karena dakwah itu tidak segampang yang terlihat. Ada kesulitan menjaga niat. Ada proses yang berat bagaimana apa yang dari hati sampai ke hati. Ada konsekuensi atas apa yang telah terucap. Itu dakwah. Dan ternyata kalau salah, tergelincir dalam masalah niat, berabi, selesai. Ustadz, kenapa sih kita membicarakan niat itu sampai sedetail ini Ustadz? Loh, karena kita punya Allah yang paling detail ketika mengerti masalah niat. Kalau kita tidak punya Allah yang tidak detail melihat niat, mungkin kita tidak perlu membicarakan niat sampai sedetail ini. Tapi karena kita punya Allah yang dalam sujud kita, rukuk kita, Allah itu zat yang paling detail kalau sudah membicarakan tentang masalah hati dan niatnya. Makanya keplesetnya kita dalam niat itu lebih parah daripada keplesetnya kelamin. Keplesetnya kita dalam niat itu lebih parah daripada keplesetnya kaki kita. Dan itu yang kita khawatirkan. Cinta dunia itu yang pertama. Semua urusan-urusan ibadah pun akan dibawa untuk mendapatkan dunia. Sekolah yang harusnya untuk akhirat diniatkan untuk dapat dunia itu juga tidak boleh. Makanya kita akan dapetin ada satu hadis. Man ta'allamal ilma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba arada minad dunya lam yaridu ahyatal jannah. Ada orang kalau dia mencari dunianya, mencari ilmu diniatkan untuk dunia, dan harusnya ilmu yang dia cari itu diniatkan untuk mencari wajahnya Allah. Kok dia niatkan untuk dunia? Maka dia tidak akan mencium baunya surga. Saking dalamnya Allah membenamkan ia ke dalam pelukan api neraka. Makanya kalau kita tobat tuh jangan hanya tobat dari
khamar. Kalau tobat itu bukan hanya tobat dari kita pernah bentak orang tua. Jangan itu saja. Tapi salah satu tobat kita adalah, ya Allah, kalau ada ibadah saya yang saya lakukan karena dunia, sadar atau tidak sadar, ampuni kami ya Allah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Dan itulah yang pertama. Makanya orang kalau jatuh cinta sama dunia itu semuanya ditakar untuk dunia. Dan itu tidak betul. Ustadz, mungkin nanti ada yang bertanya. Nah, sebelum ada yang bertanya saya jawab duluan. Ustadz, kalau saya meminta dunia emang enggak boleh? Nah, kalau berdoa boleh. Karena kita kalau punya hajat, siapa yang kita minta kalau bukan Allah? Sampai urusan garam yang tumpah, minta gantinya sama Allah. Kalau doa minta dunia, boleh. Yang tidak boleh itu ketika kita meniatkan ibadah selain permintaan. Tapi yang mendorong kita beribadah itu bukan karena Allah, tetapi karena untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Ada bapak-bapak saya tanya, saya harus sholat duha Ustaz. Sholat duha itu sunnah Pak, tapi kalau bagi saya hampir-hampir mewajibkan. Loh kok gitu Pak? Iya, karena nanti dagangan saya jadi tidak ada apa-apanya kalau saya tidak sholat duha. Bingung saya. Padahal sholat duha itu kan untuk apa sih fungsinya sholat duha? Fungsinya sholat duha itu ngasih sedekah kepada 360 ruas tulang kita yang butuh disedekahin, dan sedekah itu dicukupi dengan kita sholat 2 rakaat. Makanya saya agak kurang sependapat. Kalau ada orang sholat duha, yang pernah saya jumpai itu, sholat duha itu menghadapnya ke Ka'bah, ke barat, ke kiblat, setelah itu ke kanan, kemudian ke belakang, kemudian ke sebelah kiri, balik lagi ke depan. Saya tanya kenapa harus gitu? Untuk menjaring dunia dari 4 arah mata angin. Masya Allah. Bingung saya. Muter aja sekalian kalau kayak gitu. Padahal kan duha itu kan karena kita pengen ngasih sedekah sama ruas tulang kita. Makanya habis ini saya tidak ngerti Ustaz. Nah, moga-moga kita habis ini meminta ampunan kepada Allah. Dan doakan para ustadz yang ngajar antum adalah orang yang mereka terjaga niatnya. Dan itu yang pertama. Sampai di sini paham?